Bayangkan pagi tanggal 2 Juni, seorang pensiunan membuka buku tabungan dengan hati yang tidak sepenuhnya tenang. Di meja kecil rumahnya ada daftar kebutuhan, beras, obat darah tinggi, listrik, uang sekolah cucu, dan sedikit biaya untuk memperbaiki atap yang mulai bocor. Lalu muncul satu pertanyaan yang sejak beberapa hari terakhir berputar di banyak grup WhatsApp keluarga pensiunan. Benarkah gaji ke-13 pensiunan cair 2 Juni? Pertanyaan ini terlihat sederhana. Tapi bagi banyak pensiunan, ini bukan sekadar tanggal. Ini soal napas lega. Ini soal apakah bulan depan bisa lebih tenang. Ini soal apakah seorang ayah, ibu, kakek, atau nenek yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara bisa merasa bahwa pengabdiannya masih dihargai. Kabar terbaru dari Taspen menyebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 pensiunan AISN tahun 2026 mulai disalurkan pada Selasa, 2 Juni 2026 melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Tapi tunggu dulu. Di balik kabar yang terdengar melegakan ini, ada beberapa hal penting yang harus dipahami dengan benar agar tidak salah berharap, tidak panik, dan tidak menjadi korban informasi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, para purnabakti PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua tercinta di rumah. Semoga Bapak dan Ibu semua diberi kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan keluarga yang selalu peduli. Di usia pensiun, yang paling mahal kadang bukan lagi barang mewah, tetapi ketenangan. Bisa tidur tanpa gelisah, bisa membeli kebutuhan tanpa harus meminjam, bisa membantu anak cucu walau sedikit, dan bisa menjalani hari tua dengan martabat. Hari ini kita akan membahas kabar yang sedang banyak dicari. Gaji ke-13 pensiunan, apakah benar cair mulai 2 Juni? Apa keterangan terbaru dari Taspen? Siapa yang perlu memperhatikan jadwal khusus? Bagaimana soal potongan? Dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan agar tidak tertipu oleh pesan-pesan palsu yang mengatasnamakan Taspen? Kita bahas dengan hati-hati. Tidak perlu panik. Tidak perlu termakan rumor. Tapi juga jangan sampai lengah. Mengapa kabar gaji ke-13 ini begitu penting? Karena bagi pensiunan, satu kali pembayaran tambahan bisa mengubah suasana satu rumah. Bagi sebagian orang, gaji ke-13 mungkin terdengar seperti angka administrasi negara, tapi bagi pensiunan, uang itu bisa menjadi biaya obat rutin. Bisa menjadi tambahan untuk bayar tunggakan listrik, bisa menjadi uang transport ke rumah sakit, bisa menjadi bekal untuk cucu masuk sekolah. Bisa juga menjadi kesempatan kecil untuk menyimpan dana darurat setelah berbulan-bulan pengeluaran terasa semakin berat. Masalahnya, setiap kali ada kabar tentang pencairan dana, biasanya muncul 3 hal sekaligus: harapan, kebingungan, dan risiko penipuan. Harapan muncul karena dana tambahan memang sangat dibutuhkan. Kebingungan muncul karena banyak informasi berseliweran. Ada yang bilang pasti cair pagi, ada yang bilang harus daftar ulang, ada yang bilang harus klik link tertentu. Risiko penipuan muncul karena oknum tidak bertanggung jawab tahu bahwa pensiunan sering menunggu kabar ini dengan hati terbuka. Dan justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Kabar baik memang patut disyukuri, tetapi kabar baik harus dibaca dengan benar. Menurut keterangan resmi Taspen, pembayaran gaji ke-13 untuk pensiunan ASN tahun 2026 mulai disalurkan pada Selasa, 2 Juni 2026. Namun, kata mulai perlu dipahami. Mulai disalurkan bukan berarti semua orang pasti menerima pada detik yang sama. Ada proses mitra bayar, ada sistem bank, ada kemungkinan perbedaan jam masuk, dan ada kondisi masing-masing rekening. Jadi jangan langsung panik jika pagi hari belum terlihat saldo bertambah. Yang penting, Bapak dan Ibu tahu dasar informasinya, tahu jalurnya, tahu hal yang benar, dan tahu mana yang harus dihindari. Sekarang kita masuk ke konteksnya dengan bahasa yang sederhana. Gaji ke-13 adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sesuai ketentuan pemerintah. Untuk tahun 2026, Taspen menyampaikan bahwa penyaluran kepada pensiunan ASN dilakukan mulai 2 Juni 2026. Informasi ini mengacu pada ketentuan pemerintah tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Dalam rilis Taspen, disebutkan bahwa pembayaran dilakukan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya jalurnya bukan satu pintu kecil saja, tetapi melalui jaringan mitra bayar yang selama ini digunakan untuk melayani penerima manfaat. Taspen juga menegaskan bahwa proses pembayaran dilakukan secara langsung tanpa memerlukan prosedur pengajuan atau autentikasi ulang khusus dari penerima manfaat. Ini penting sekali, karena jika ada pesan yang mengatakan, Bapak atau Ibu harus daftar dulu agar gaji ke-13 cair, atau klik link ini supaya dana tidak hangus, maka Bapak atau Ibu harus curiga. Tapi perlu dibedakan dengan autentikasi rutin pensiunan.
Taspen tetap mengimbau peserta melakukan autentikasi pada awal bulan agar proses penerimaan manfaat berjalan lancar. Jadi jangan salah paham. Untuk pembayaran gaji ke-13 ini tidak ada pengajuan khusus atau autentikasi ulang khusus. Namun, kewajiban menjaga data dan melakukan proses rutin sesuai ketentuan tetap harus diperhatikan. Disinilah letak perbedaannya. Tidak perlu panik mencari link pendaftaran. Tidak perlu membayar orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Tidak perlu mengirim KTP, nomor rekening, OTP, PIN, atau data pribadi kepada orang yang mengaku petugas lewat WhatsApp. Cukup pantau rekening, gunakan kanal resmi, hubungi kantor cabang atau call center resmi jika ada kendala, dan jangan mudah percaya pada pesan berantai. Mari kita pecah satu persatu agar lebih jelas. Pertama, soal tanggal. Keterangan terbaru menyebutkan penyaluran dimulai pada Selasa, 2 Juni 2026. Kata kuncinya adalah dimulai. Jadi bila Bapak Ibu mengecek saldo pada pagi hari dan belum masuk, jangan langsung takut. Bisa saja proses antar bank, jam operasional, atau sistem mitra bayar membuat waktu masuknya berbeda. Yang penting adalah memastikan rekening aktif, data tidak bermasalah, dan Bapak Ibu tidak menerima informasi dari sumber yang tidak jelas. Kedua, soal jalur pembayaran. Taspen menyampaikan penyaluran melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Ini berarti pembayaran tidak dilakukan lewat orang pribadi, bukan lewat admin grup, bukan lewat link asing, dan bukan lewat petugas bantuan yang tiba-tiba menghubungi secara pribadi. Bapak Ibu harus sangat berhati-hati jika ada yang mengaku bisa membantu mencairkan lebih cepat dengan meminta biaya administrasi. Ketiga, soal pengajuan. Taspen menyatakan pembayaran dilakukan secara langsung tanpa perlu prosedur pengajuan atau autentikasi ulang khusus untuk pencairan gaji ke-13. Ini kabar yang melegakan, terutama bagi pensiunan yang sudah berusia lanjut, yang mungkin kesulitan pergi ke kantor, mengurus dokumen, atau menggunakan aplikasi. Namun, ini tidak berarti Bapak Ibu boleh mengabaikan informasi resmi. Tetap periksa kanal Taspen, tetap jaga data pribadi, dan tetap lakukan kewajiban rutin sesuai ketentuan. Keempat, soal besaran. Menurut Taspen, besaran gaji ke-13 diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026, sebesar tunjangan yang diterima selama 1 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa sederhana, dasar perhitungannya berkaitan dengan penghasilan bulan Mei 2026. Namun, setiap orang bisa memiliki kondisi berbeda tergantung status penerima manfaat, jenis pensiun, dan ketentuan yang berlaku. Jadi, jangan membandingkan saldo secara sembarangan. Misalnya, Pak A menerima jumlah tertentu, lalu Pak B menerima berbeda. Itu belum tentu salah. Bisa berbeda karena komponen penghasilan, status penerima, atau ketentuan administratif. Yang perlu dilakukan adalah mencocokkan dengan informasi resmi dan menghubungi kanal resmi bila ada kejanggalan. Kelima, soal potongan. Dalam keterangan Taspen, gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran dan garis miring atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan karena pajak penghasilan sudah ditanggung pemerintah. Ini bagian yang banyak membuat orang lega. Namun tetap hati-hati. Jangan sampai ada pihak yang berkata, harus bayar biaya pencairan dulu, atau ada biaya aktivasi agar dana masuk. Jika ada permintaan seperti itu, besar kemungkinan itu bukan prosedur resmi. Keenam, soal penerima yang memiliki lebih dari satu status. Taspen menyebut apabila aparatur negara atau penerima pensiun memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, gaji ke-13 hanya dibayarkan 1 kali, yaitu berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar. Ini penting agar tidak muncul salah paham. Ada orang yang mungkin merasa memiliki beberapa status, lalu berharap semua dibayarkan berkali-kali. Padahal ketentuannya perlu dibaca dengan hati-hati. Ketujuh, ada pengecualian penting untuk penerima yang sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda atau duda. Dalam keterangan Taspen, bagi penerima yang sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda atau duda, gaji ke-13 dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan janda atau duda. Bagian ini harus dipahami dengan benar, karena kondisi keluarga pensiunan tidak selalu sama. Kedelapan, bagi pegawai ASN dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai 1 Juni 2026 dan seterusnya, pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir. Ini juga penting. Jadi bila ada keluarga yang baru pensiun per 1 Juni, jangan langsung menyalahkan Taspen jika pembayaran belum terlihat dari jalur yang biasa. Bisa jadi mekanisme pembayarannya masih melalui instansi terakhir, sesuai ketentuan yang disampaikan. Agar lebih mudah, mari kita bayangkan 3 contoh sederhana. Contoh pertama, seorang pensiunan ASN yang sudah rutin menerima pensiun bulanan melalui mitra bayar. Dalam kondisi umum, ia cukup memantau rekening dan tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk gaji ke-13.
Contoh kedua, seseorang menerima pensiun sendiri dan juga menerima tunjangan janda atau duda. Menurut penjelasan Taspen, kondisi ini memiliki ketentuan khusus di mana gaji ke-13 dapat dibayarkan untuk keduanya sesuai status penerima tersebut. Contoh ketiga, seorang ASN baru pensiun mulai 1 Juni 2026. Untuk kelompok ini, pembayaran gaji ke-13 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir, bukan langsung disamakan dengan pensiunan lama yang sudah berada dalam mekanisme pembayaran Taspen reguler. Dari sini kita belajar satu hal, jangan hanya membaca judul. Judulnya mungkin cair 2 Juni, tetapi detailnya menentukan apakah Bapak Ibu memahami hak, jalur, dan kondisi masing-masing. Sekarang bagian yang paling penting, cek realita. Kabar bahwa Taspen menyalurkan gaji ke-13 mulai 2 Juni 2026 adalah kabar yang bersumber dari keterangan resmi. Tetapi di lapangan, kabar resmi sering bercampur dengan narasi yang tidak resmi. Ada yang menambahkan bumbu. Ada yang membuat judul berlebihan. Ada yang menyebarkan gambar palsu. Ada pula yang memanfaatkan momen ini untuk menipu pensiunan. Jadi mari kita pisahkan. Fakta, Taspen menyampaikan penyaluran mulai Selasa, 2 Juni 2026. Fakta, penyaluran dilakukan melalui 46 mitra bayar. Fakta, pembayaran dilakukan langsung tanpa pengajuan atau autentikasi ulang khusus untuk pembayaran gaji ke-13. Fakta, Taspen mengingatkan agar penerima manfaat waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Yang bukan fakta, atau setidaknya harus dicurigai. Pesan yang mengatakan semua penerima wajib klik link tertentu. Pesan yang meminta biaya administrasi. Pesan yang meminta OTP. Pesan yang meminta foto KTP dan buku tabungan melalui nomor pribadi. Pesan yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan membayar sejumlah uang. Pesan yang menggunakan logo Taspen tetapi alamat websitenya aneh. Pesan yang menyuruh transfer dulu agar dana tidak hangus. Bapak Ibu, uang pensiun adalah hak yang diperoleh dari pengabdian panjang. Jangan sampai hak itu terganggu karena satu klik yang salah. Penipuan sekarang tidak selalu kasar. Kadang bahasanya sopan. Kadang fotonya memakai seragam. Kadang ada logo resmi. Kadang menyebut nama program pemerintah. Kadang menyapa dengan Bapak atau Ibu penerima pensiun yang terhormat. Justru karena terlihat sopan, banyak orang menjadi lengah. Maka ingat kalimat ini, informasi resmi tidak meminta OTP. Layanan resmi tidak meminta biaya aneh. Petugas resmi tidak memaksa Bapak Ibu transfer uang ke rekening pribadi. Dan bila ragu, jangan balas pesan itu. Tanyakan kepada keluarga yang dipercaya, cek kanal resmi Taspen, hubungi kantor cabang, atau call center 1500919. Lebih baik terlambat mengecek daripada cepat tertipu. Bapak dan Ibu, mari kita bicara dari hati. Pensiun bukan akhir dari nilai seseorang. Pensiun bukan berarti pengabdian dilupakan. Di balik setiap pembayaran pensiun, ada cerita panjang. Pagi-pagi berangkat kerja, hujan-hujan tetap masuk kantor, bertahun-tahun melayani masyarakat, menghadapi tekanan tugas, membesarkan anak sambil menjalankan kewajiban negara, dan akhirnya tiba pada masa purna bakti. Ada yang dulu guru, mendidik anak bangsa dengan kapur dan papan tulis. Ada yang dulu pegawai administrasi, mengurus berkas masyarakat satu demi satu. Ada yang pernah bertugas jauh dari keluarga. Ada yang kini hidup sederhana di rumah kecil, tapi menyimpan sejarah pengabdian yang besar. Maka ketika gaji ke-13 dibahas, jangan hanya melihat angka, di dalamnya ada rasa dihargai. Ada harapan agar hari tua tidak terlalu berat, ada doa agar kebutuhan rumah bisa terpenuhi. Ada keinginan kecil untuk memberi sesuatu kepada cucu. Ada rasa lega ketika melihat saldo masuk, bukan untuk foya-foya, tetapi untuk menata hidup beberapa minggu ke depan. Namun, disinilah rasa syukur harus berjalan bersama kewaspadaan. Karena orang yang baik hati sering menjadi sasaran orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak pensiunan yang mudah percaya karena mereka terbiasa hidup jujur. Mereka berpikir orang lain juga jujur. Tapi dunia digital hari ini tidak selalu begitu. Karena itu, anak-anak dan cucu-cucu juga punya peran. Jangan biarkan orang tua menghadapi informasi keuangan sendirian. Bila ada pesan aneh, bantu cek. Bila ada link mencurigakan, larang dengan lembut. Bila orang tua bingung, jangan dimarahi. Mereka bukan bodoh. Mereka hanya berasal dari masa ketika surat resmi benar-benar datang dari kantor, bukan dari nomor palsu di layar ponsel. Hormati mereka, dampingi mereka. Karena mereka sudah lebih dulu mendampingi kita. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan? Pertama, pantau rekening atau mitra bayar mulai 2 Juni 2026. Tetapi jangan panik bila dana belum terlihat pada jam yang sama dengan orang lain. Perbedaan waktu pemrosesan bisa terjadi. Kedua, jangan klik link dari pesan berantai. Walaupun ada logo Taspen, walaupun bahasanya resmi, tetap periksa alamatnya. Bila tidak yakin, jangan klik. Ketiga, jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, foto KTP, foto buku tabungan, atau data pribadi kepada orang yang menghubungi lewat nomor tidak dikenal. Keempat,
Jangan membayar biaya apapun kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Taspen menegaskan layanan diberikan gratis dan tidak dikenakan biaya apapun. Kelima, cek informasi melalui kanal resmi Taspen, kantor cabang Taspen terdekat, atau call center 1500919. Keenam, bagi keluarga, bantu orang tua mengecek informasi. Jangan tunggu mereka tertipu baru peduli. Duduklah sebentar bersama mereka, jelaskan pelan-pelan, dan simpan nomor resmi yang bisa dihubungi. Ketujuh, gunakan dana dengan bijak. Bila gaji ke-13 sudah masuk, utamakan kebutuhan paling penting. Obat, makanan, listrik, cicilan yang benar-benar wajib, kebutuhan sekolah keluarga, dan sedikit dana cadangan. Jangan buru-buru menghabiskan karena euforia. Uang tambahan yang datang sekali setahun harus diperlakukan dengan hati-hati. Kedelapan, bila ada perbedaan nominal atau dana belum masuk, jangan langsung menyimpulkan bahwa hak Bapak Ibu hilang. Catat tanggal, cek rekening, hubungi mitra bayar, dan tanyakan ke kanal resmi. Semakin tenang Bapak Ibu bergerak, semakin kecil risiko salah langkah. Dan yang terakhir, bagikan informasi ini kepada sesama pensiunan, tetapi bagikan dengan kalimat yang benar. Jangan menambahkan kepastian yang tidak perlu. Jangan menulis semua pasti masuk pagi-pagi. Lebih aman katakan, berdasarkan keterangan Taspen, penyaluran mulai 2 Juni 2026, dan penerima manfaat diminta memantau kanal resmi serta waspada penipuan. Itu lebih bertanggung jawab. Itu lebih membantu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kabar gaji ke-13 ini semoga menjadi angin segar di tengah kebutuhan yang semakin berat. Bila benar dana masuk sesuai jadwal dan ketentuan, syukuri dengan tenang. Bila ada keterlambatan kecil, hadapi dengan kepala dingin. Bila ada pesan mencurigakan, jangan ragu untuk berhenti, cek, dan bertanya. Hari tua yang bermartabat bukan hanya tentang berapa uang yang diterima, tetapi juga tentang bagaimana hak itu dijaga, bagaimana informasi dipahami, dan bagaimana keluarga saling melindungi. Negara boleh mengatur jadwal. Taspen boleh menyalurkan pembayaran. Bank atau mitra bayar boleh memproses dana. Tetapi kewaspadaan tetap ada di tangan kita. Jadi sebelum video ini selesai, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan sederhana. Ketika kabar pencairan datang, apakah kita hanya mengejar tanggalnya, atau juga menjaga keselamatan data dan ketenangan hati orang tua kita? Semoga Bapak Ibu semua menerima haknya dengan lancar, terhindar dari penipuan, dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman pensiunan dan keluarga yang membutuhkan. Karena satu informasi yang benar bisa menyelamatkan satu rumah dari kebingungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam purna bakti yang penuh martabat.